Rasulullah memberikan syafaat berarti Rasulullah meminta untuk mengajukan satu dispensasi untuk umatnya agar kemudian diberikan keringanan. Dan permohonan proposal ini, dispensasi ini bisa di-ACC dan bisa tidak di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Syafaat itu tidak bisa terjadi oleh siapapun illa bi'idnihi, kecuali atas izin Allah, ya, termasuk Rasulullah. Jadi selama ini banyak orang memandang bahwa ketika seseorang mendapat syafaat dari Rasulullah pasti dia masuk surga. Padahal tidak seperti itu. Seseorang mendapat syafaat dari Rasulullah bisa jadi dia bisa masuk surga, bisa jadi dia tetap ada di neraka. Ya, sebab yang namanya syafaat itu hanya sekedar Rasulullah mengajukan, ya Allah, aku punya umat, tolong berikan keringanan, tolong selamatkan dia dari panasnya api neraka. Dan Allah yang berkehendak dengan semuanya itu. Bisa Allah mengizinkan, bisa juga tidak mengizinkan. Sebab apa? Sebab Allah lah yang maliki yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Kalau Rasulullah dengan syafaatnya itu, ini dapat syafaat masuk surga, ini masuk surga, ini masuk surga, ini masuk surga. Berarti di situ yang menjadi maliki yaumiddin siapa? Rasulullah kalau seperti itu. Berarti kalau seperti itu Rasulullah yang jadi penguasa hari pembalasan. Ini dapat syafaat dariku masuk surga, ini dapat syafaat dariku masuk surga, ini dapat syafaat dariku masuk surga. Berarti itu yang menguasai hari pembalasan Nabi Muhammad dong. Padahal yang menguasai hari pembalasan siapa tadi? Allah, maliki yaumiddin. Jadi ketika maliki yaumiddin disebutkan bahwa di situ adalah Allah, penguasa hari pembalasan itu adalah Allah, maka Allah lah yang mengatur semuanya. Bukan Nabi Muhammad yang mengatur Allah. Ya Allah, ini masukin surga. Oke, Muhammad. Ya Allah, ini masukin surga. Oke, Muhammad. Enggak seperti itu. Tetap ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa parah kejahatan yang dilakukannya, seberapa parah kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman yang sudah dilakukannya. Walaupun ia mendapatkan pengajuan dispensasi, pengajuan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW kelak di padang mahsyar, tapi ketika dinilai oleh Allah ternyata wah ini sih parah, ini kejahatannya parah, zalim kepada rakyat, pembohong, tukang maksiat, ibadahnya malas-malasan, udah parah. Walaupun ada pengajuan keringanan oleh Rasulullah nggak bisa dimaafkan. Tetap dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apalagi kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-48. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Hendaknya kalian takut dengan satu masa yang pada saat itu seseorang tidak bisa menolong orang lain, dan pada saat itu la yuqbalu minha syafa'ah. Syafaat tidak bisa diterima dari orang-orang yang memberi syafaat. Syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat la yuqbal, tidak diterima. La yuqbal artinya tidak diterima. Sekalipun yang memberi syafaat Nabi dan Rasul tidak diterima, otomatis langsung diterima, tidak. Ya, kenapa? Wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsurun, tebusan, dispensasi, pertolongan, pembelaan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang menentukan semuanya itu hanya amal perbuatan ia ketika hidup di dunia. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 165, di sana dijelaskan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah menggambarkan tentang kondisi padang mahsyar. Pada saat itu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya menceritakan tentang kondisi suatu saat nanti di padang mahsyar. Rasulullah berbaris dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang bertakwa ketika hidup di dunia, hendak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, pengajuan untuk diberikan keringanan atas salah dan dosa yang pernah dilakukannya. Ketika sedang berbaris, kemudian dari jauh lari banyak orang ingin ikut baris di belakang Rasulullah. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika mereka hendak sampai berbaris di belakang barisan Rasulullah, oleh malaikat-malaikatnya Allah mereka dihalau dan kemudian langsung diseret
langsung dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pada saat itu berkata, "Ya Rabb, hum ashabi." Ya Allah, mereka itu adalah sahabatku, mereka itu adalah umatku. Kenapa mereka dilemparkan ke dalam neraka-Mu ya Rabb? Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka katakan ketika engkau meninggal dunia. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika engkau meninggal dunia. Artinya di situ Allah lah yang mengetahui amal perbuatan manusia. Sementara Rasulullah tidak tahu amal perbuatan manusia. Lebih banyak taatnya atau lebih banyak maksiatnya. Sehingga di padang mahsyar tetap yang menentukan orang masuk surga atau tidak masuk surga, yang layak mendapatkan pembelaan dari Rasulullah atau yang tidak layak mendapat pembelaan dari Rasulullah, itu Allah yang tahu. Karena Allah lah yang mengetahui semua amal perbuatan manusia. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi kita jangan menyepelekan. Itu yang penting umat Rasulullah hafal banyak sholawat. Kalau ada Cirebon bersolawat, semangat hadir bawa bendera selengkres. Kalau ada Jatiwangi bersolawat, hadir. Kalau ada Sewo bersolawat, hadir. Ya, kalau ada Akbar tuh Cikijing bersolawat, hadir, gitu kan? Tidak seperti itu, ya. Tetap juga kita harus tunjukkan bahwa kita orang yang taat, orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita di yaumil akhir atau di yaumil hisab, kemudian Rasulullah coba untuk mengajukan pembelaan kepada kita, maka di situ pembelaan Rasulullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Iya, enggak boleh.